Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Windy Rismayanti dengan NPM 25130320027 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca di ruang publik. Simak videonya ya. Huruf kapital merupakan huruf yang memiliki ukuran atau bentuk khusus yang lebih besar daripada huruf biasa. Huruf kapital umumnya digunakan di awal kalimat sebagai huruf pertama dari nama orang, dan sebagainya. Tujuan penggunaan huruf kapital dalam penulisan adalah untuk membantu pengarang atau penulis dalam memperjelas dan mempertegas isi karangan yang disampaikan kepada pembaca. Namun, terkadang mahasiswa masih menggunakan huruf kapital di tengah kata saat menulis karangan. Memahami penggunaan huruf kapital dapat mempengaruhi hasil karangan dan meningkatkan keterampilan dalam berbahasa. Menulis karangan narasi dengan menggunakan huruf kapital dapat membantu melatih keterampilan. Tanda baca adalah simbol atau tanda dalam tulisan yang digunakan untuk membantu memperjelas makna, struktur, dan intonasi suatu kalimat. Tanda baca membuat tulisan lebih mudah dipahami, sehingga pembaca tidak salah dalam menangkap maksud yang ingin disampaikan. Secara sederhananya, tanda baca berfungsi sebagai petunjuk dalam membaca, seperti kapan harus berhenti, jeda sejenak, atau menegaskan suatu kalimat. Tanpa tanda baca, sebuah tulisan bisa menjadi membingungkan dan sulit dimengerti. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca di ruang publik memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Ruang publik itu bisa berupa papan nama jalan, baliho, spanduk, iklan, dan media informasi di tempat-tempat umum. Penulisan yang benar sesuai kaidah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dalam penggunaan huruf kapital, masih banyak sekali ditemukan kesalahan. Contohnya seperti pada spanduk di samping. Nah, penulisan seperti ini sebenarnya tidak sesuai dengan aturan, karena huruf kapital tidak seharusnya digunakan untuk seluruh kalimat. Ada juga kesalahan tidak digunakannya huruf kapital pada nama tempat atau instansi. Misalnya, selain huruf kapital, penggunaan tanda baca juga sering sekali diabaikan. Tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, tanda tanya, tanda titik dua, dan tanda garis miring memiliki fungsi penting untuk memperjelas makna kalimat. Adapun contoh-contoh penggunaan tanda baca dalam sebuah kalimat. Di ruang publik, sering sekali ditemukan tulisan tanpa tanda baca atau penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Faktor penyebab kesalahan penggunaan huruf kapital dan tanda baca di ruang publik cukup beragam. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan kebahasaan yang berlaku. Selain itu, minimnya pengawasan dari pihak terkait, serta anggapan bahwa penulisan di ruang publik tidak perlu menggunakan kaidah bahasa yang baku. Dalam beberapa kasus, aspek estetika atau desain visual lebih diutamakan daripada ketepatan bahasa, sehingga kaidah ejaan sering diabaikan. Dampak dari kesalahan ini tidak bisa dianggap sepele. Selain menurunkan kualitas bahasa di ruang publik, kesalahan tersebut juga dapat memengaruhi pembelajaran bahasa masyarakat, terutama bagi pelajar yang masih dalam tahap perkembangan literasi. Ruang publik yang seharusnya menjadi media pembelajaran justru dapat memberikan contoh yang salah jika tidak memperhatikan kaidah bahasa yang baik dan benar. Oleh sebab itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat di ruang publik. Pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat perlu berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dengan demikian, ruang publik dapat menjadi cerminan budaya literasi yang baik dan mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah.